Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di hari yang baru. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Tertulis demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasih Tuhan, saat itu subuh dan gelap, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang sedang naik perahu berada beberapa mil jauhnya dari darat. Perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin kencang. Dalam keadaan yang seperti itu, datanglah Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendekati mereka. Dan mereka ketakutan, karena mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Situasi gelombang dan angin kencang membuat mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Mereka ketakutan saat itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini, di mana pandemi penyakit melanda, berita-berita negatif terus muncul. Usaha dan pekerjaan banyak yang terganggu hari-hari ini. Ditambah lagi ada masalah-masalah dalam kehidupan pribadi. Jangan sampai kita panik saudara, sehingga tidak dapat mengenali Tuhan dan suara firman Tuhan dalam hidup kita. Kepanikan dan kecemasan dapat menimbulkan kesulitan untuk mengerti perkataan firman Tuhan dan melihat situasi dalam perspektif yang benar. Kalau kita panik dan cemas oleh karena situasi yang terjadi, itu akan membuat kita sulit untuk memahami firman Tuhan. Kita akan sulit mengenali akan hadirat Tuhan dan sulit memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi dunia yang terombang-ambing dan penuh dengan masalah, tetaplah tenang saudara. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hadirat Tuhan membawa ketenangan dan damai sejahtera. Ketika Tuhan datang melalui firman-Nya, percayalah dan jangan takut. Tenanglah, jangan gelisah. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7 tertulis, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pikiran yang tenang di dalam Tuhan akan membuat kita menjadi kuat dan percaya. Dan hal ini penting bagi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Ketenangan dapat membuat kita melihat lebih jelas, mendengar lebih tajam, mengerti lebih dalam, dan bertindak dengan bijak dan tepat sesuai firman Tuhan. Kita perlu menyadari saudara bahwa strategi iblis adalah untuk membuat kita bingung dan tidak tenang. Bahkan meskipun dalam situasi yang baik-baik saja, iblis berusaha agar kita mengalami kebingungan, kepanikan dan kecemasan. Dalam situasi yang sederhana, orang-orang bisa menjadi bingung ketika kesederhanaan itu dibuat menjadi rumit. Ironis sekali saudara, bila kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi yang tenang tidak bisa tenang,
Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, hendaknya kita tenang dalam segala situasi dan keadaan. Seharusnya kita tenang dalam situasi yang teduh dan tenang dalam situasi badai sekalipun. Tuhan ada dalam hidup kita dan berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, saudara, jangan gelisah dan panik. Orang-orang yang lain boleh panik, tapi kita jangan, saudara. Kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Kepanikan tidak membuat masalah menjadi lebih mudah, tapi ketenangan memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasinya. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, ialah sumber keselamatan yang memberikan ketenangan bagi kita. Tetaplah tenang, saudara, dalam segala keadaan yang kita hadapi. Situasi dunia ini berubah dan nampaknya semakin mencekam. Tapi kita harus tetap tenang, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kekuatan dari firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam Engkau ya Tuhan kami mengalami ketenangan. Situasi yang bagaikan badai sekalipun tidak akan membuat kami gelisah, tapi kami akan tetap tenang, oleh karena Engkau ya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kekuatan Roh-Mu ya Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan kami. Tantangan boleh datang, persoalan boleh ada, tapi kami akan tetap menjadi pemenang dan tenang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk kuasa-Mu yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Engkau tidak jauh dari kami, tapi Engkau datang mendekati kami, memberikan kami ketenangan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, tuntunlah setiap langkah-langkah kami, agar apa yang kami kerjakan, setiap aktivitas yang kami lakukan, ada dalam perlindungan dan kuat kuasa-Mu. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kekuatan surgawi Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi bagi setiap pendengar renungan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.